Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan tetap semangat. Dengan saya Bung Ropan, saya akan mereview pertandingan yang dimainkan baik kemarin malam sampai dini hari di Piala Dunia 2022 Qatar. Dan sebelum itu saya akan mengumumkan nama-nama 10 pemenang giveaway dari ACC, Astra Credit Companies, yang akan menerima jaket keren yang seharga hampir 1 juta rupiah. Jadi ada 10, berarti ada 10 juta rupiah yang diberikan. Seperti yang saya pakai ini jaket contohnya. Anda akan dapatkan 10 orang yang menebak dengan tepat hasil pertandingan antara Spanyol menghadapi Jerman yang berakhir 1-1 di grup E. Nah, itu ada kirim ya 1224 orang yang mengikuti ini kuis untuk mendapatkan jaket ya Varsity seperti ini. Dan yang benar itu nggak sampai 20 orang, ada 19 orang yang tepat dengan satu-satu, dan ini yang harus diundi karena hanya 10 orang yang akan mendapatkan giveaway yang akan dikirimkan ke tempat Anda. Jadi kalau nama Anda disebut di sini, ya Anda silakan kirim ya alamat rumah lengkap Anda, kode pos, dan jangan lupa mencantumkan nomor HP Anda ya. Saya akan bacakan untuk mempercepat ini 10 nama yang setelah diundi. Yang pertama Satrio Pinigit, ya, Satrio Pinigit, kemudian Ahmad Zulianur. Yang kedua ya, yang ketiga Fausan Azima, ya. Keempat Ilal Mago, kelima Sam Ibing, keenam Deo Pranata Barus, ketujuh Sarah Amalia, ke-8 Frankie Junior Mbotea, ya. Ke-9 Maata, ke-10 Johnny Andra. Jadi inilah nama-nama, Anda silakan DM saja ke IG Inilah Ropan, ya. DM saja ke IG saya, Instagram saya Inilah Ropan, ditunggu untuk nama-nama 10 orang ini. Selamat buat Anda yang sudah menebak dengan tepat. Nanti berikut kita akan berikan lagi 10 pemenang nantinya untuk kuis dari ACC Credit Companies. Nah, pertandingan yang berlangsung di mana Brasil melawan Swiss yang berakhir dengan 1-0 untuk Brasil, yang menempatkan Brasil menjadi tim kedua setelah Prancis meraih posisi tempat pertama untuk bisa melaju ke babak 16 besar. Dengan mereka lolos dari grup mereka, sekarang Brasil juga ikut, ya sekarang tempat pertama juga di atas mereka, lolos lagi sebagai tim kedua yang hadir di babak gugur fase grup di 16 besar atau per-8 final. Gol tunggal dari Casemiro, gelandang yang sekarang bermain di Manchester United, di menit ke-83 menentukan langkah Brasil ini. Sempat menempatkan perlawanan sengit dari Swiss, ya. Dengan Swiss bertahan sangat bagus, penjaga gawang juga yang tampil oke. Granit Xhaka memimpin di lini tengah, bermain mereka untuk bisa mengatasi ball position yang sangat bagus yang ada tentunya bagi Brasil ya. Dengan ancaman bagi Swiss ada pemain mereka itu Breel Embolo, tapi akhirnya Swiss yang sudah melakukan ada 5 percobaan menembak tidak mendapatkan satupun on target, kalah dalam hal ball position. Dan memang harus diakui Brasil ini sangat baik. Memang hanya menang 1-0. Ya, tapi mereka sempat membuat gol juga lewat Vini Junior, tapi juga digagalkan oleh VAR karena ada offside di sana. Namun Brasil saya pikir layak untuk bisa memenangkan laga karena tampil sangat baik ya, dengan on target yang di atas 3, kemudian menembak juga mungkin di atas 10, dan membuat mereka saya pikir pantas untuk menjadi juara grup G untuk lolos ke babak selanjutnya. Kita akan tunggu siapa lawan mereka di babak 16 besar. Dan Tite tentunya bersemangat, ya, gembira dengan hasil ini. Mereka clean sheet setelah sebelumnya menang melawan Serbia dengan 2-0, memasukkan 3 kemasukan 0, dengan kualitas pemain yang oke, dari pemain inti sampai pemain cadangan yang luar biasa kedalaman skuad Brasil ini. Sehingga kita bolehlah menempatkan mereka sebagai salah satu kandidat juara di samping juara bertahan Prancis yang juga tampil stabil. Sementara
Brasil ini kalau bisa dilihat itu kedalaman skuad mereka itu seperti ada pergantian pemain dengan Vini Junior yang ada di depan, kemudian ada Rafinha, ada Richarlison, kemudian ada Lucas Paqueta, ada Fred dan Casemiro di tengah, Eder Militao bermain di kanan. Ya, kita tahu bersama Thiago Silva, ada Marquinhos, yang ada Alexandro, kemudian ada penjaga gawang mereka, Alisson Becker. Ini luar biasa, pergantian dilakukan juga. Ya, dengan Anthony masuk, kemudian Gabriel Jesus masuk. Iyalah, inilah nama-nama mereka yang luar biasa. Ada Rodrigo yang masuk. Semua pemain-pemain berkelas. Ya, jadi mengerikan tim ini. Namun di grup ini juga sangat ramai untuk siapa mendampingi Brasil. Ya, karena ada Serbia juga, ada Swiss, dan ada Kamerun. Ya, Swiss sudah menang 1 kali atas Kamerun 1-0, memiliki peluang untuk lolos karena mereka memasukkan 1 kemasukan 1. Ya, pertandingan terakhir akan seru. Mereka akan ketemu dengan Serbia. Serbia juga masih punya peluang. Kalau Serbia bisa menang di atas 3 gol melawan Swiss, mereka punya peluang untuk lolos. Sementara bagi Kamerun ini agak berat ya, setelah Kamerun kalah dari Swiss, kemudian bermain imbang 3-3 dalam duel yang sangat sengit melawan Serbia. Mereka bisa mengejar ketinggalan mereka. Pertandingan terakhir melawan Brasil. Ya tidak mau, ya menang sih masih bisa sebenarnya, tapi Brasil yang mereka lawan. Paling tidak imbang udah oke buat mereka. Tapi kalau imbang pun out bagi Kamerun. Kamerun mesti bisa menang di atas 2 gol kalau bisa untuk membangkitkan peluang mereka, menghidupkan peluang mereka. Tergantung dari pertandingan Swiss. Mau mereka menang 2-0 lawan Brasil seandainya terjadi, namun Swiss menang 1-0 lawan Serbia. Ya, posisi Swiss akan mendampingi Brasil sebagai runner up. Ya, itu yang rame di grup ini untuk memperebutkan gelar, pasti akan baku hantam antara Serbia dan Swiss. Kalau Kamerun saya tidak yakin kalau mereka bisa menang dengan 2-0 melawan Brasil. Kalau Brasil, walaupun Brasil sudah lolos, tapi siapapun yang dimainkan Tite, ini tim yang sangat kuat. Bahkan mungkin draw udah bagus bagi Kamerun dan peluang bagi Brasil untuk menang sangat besar. Brasil bisa menang 3 kali di grup mereka dengan 9 poin. Ini ada di atas. Luar biasa bagus buat mereka. Ya. Sementara dalam pertandingan lainnya, di grup H juga rame. Portugal sudah mengunci salah satu tiket juga mengikuti Prancis dan juga Brasil. Mereka ada di tempat pertama ya, di atas sudah 2 kemenangan. Sebelumnya mereka mengalahkan Ghana 3-2 dan pada dini hari mereka mengalahkan Uruguay dengan 2-0. Tiket sudah dapat di tangan bagi Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan. Selamat bagi Portugal. Dan brace dilakukan oleh gelandang mereka juga dari Manchester United. Jadi ada 2 pemain Manchester United yang menentukan langkah tim nasional mereka untuk melaju ke 16 besar. Saya sudah bilang tadi, Casemiro, ya, gol tunggal dari Casemiro ini membawa Brasil lolos. Dan sekarang ada brace 2 gol dari gelandang Portugal, Bruno Fernandes. Nah, menarik karena dua-duanya gelandang di Manchester United, baik Casemiro dan juga Bruno Fernandes, namun mereka bermain di tim nasional yang berbeda. Dan hampir saja gol pertama yang dilayangkan oleh Bruno itu dianggap gol dari Cristiano Ronaldo. Tapi tidak kena, setelah diulang tidak kena, sehingga sah itu gol dari Bruno Fernandes, bukan Cristiano Ronaldo. Kalau Ronaldo yang disahkan, Ronaldo akan mencetak gol kedua dia setelah sebelumnya ada penalti melawan Ghana. Tapi ini dianggap adalah gol dari Bruno Fernandes. Sebelum ada penalti yang memantapkan langkah Portugal untuk bisa mencetak kemenangan melawan Uruguay dengan 2-0, mereka clean sheet. Jadi bagi Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan ini terbuka peluang untuk bisa mencetak sejarah karena Portugal belum pernah menjadi juara dunia. Di saat Ronaldo sekarang 37 tahun, tidak mungkin lagi dia akan bermain di 4 tahun depan dengan usia 41 tahun ya, di Amerika, Kanada, dan Meksiko saat menjadi tuan rumah bersama, dan dia ingin mengakhiri menggantung sepatu dengan mengangkat trofi. Memang perjalanan masih panjang. Sekarang sudah di 16 besar, tapi masih ada langkah-langkah mungkin 4 step ke depan untuk mereka bisa menjadi juara pertama kali dalam sejarah sehingga bergabung dengan tim 8. Karena selama ini kan cuma ada 8 tim yang menjadi juara dalam 21 edisi terakhir di Piala Dunia. Kalau melihat kedalaman skuad, Portugal ini hampir sama dengan Brasil yang punya kekuatan bagus. Ya, dari inti dan cadangan, Portugal juga memiliki hal demikian. Pemain-pemain inti dan pemain cadangan ini sangat bagus, sangat merata. Jadi memungkinkan juga mereka akan keluar. Kalau mereka bisa menjadi juara grup, mereka akan terpisah dengan Brasil. Brasil akan ke kiri dan mereka akan ke bagan yang sebelah kanan.
Jadi bisa saja Portugal dan Brasil ada di final, bisa saja. Tapi bukan perjalanan ini masih panjang karena tim-tim kuat masih akan bisa lolos, bukan tidak mungkin juga. Ya, ada Spanyol di sana, ada Inggris, Belanda, termasuk Argentina yang bisa lolos, Jerman yang bisa lolos. Jadi semua masih rame ya karena tuan rumah juara bertahan Prancis juga ini berbahaya untuk bisa mempertahankan gelar back to back. Nah, kalau di grup G itu seru dengan Brasil sudah lolos dan Serbia, Swiss dan Kamerun harus berebut jatah di posisi kedua, sama juga di grup H. Setelah Portugal lolos, ini ada 3 tim yang bertarung ketat ya. Ghana yang menang melawan Korsel dengan 3-2 sekarang sudah 3 poin. Ghana di atas setelah kalah lawan Portugal, dan juga masih ada Uruguay dan Korea Selatan. Ya, Korea Selatan itu minus 1, Uruguay minus 2. Uruguay di posisi keempat dan Korea Selatan di posisi ketiga. Pertandingan terakhir akan melibatkan Ghana melawan Portugal. Ghana melawan Uruguay karena Portugal mereka sudah kalah kan. Jadi ini pertandingan seru ketika Ghana dan Uruguay bertarung, karena kalau Uruguay bisa menang, Uruguay berpotensi bisa lolos atau menang ya, karena dia min 2, dia harus menang paling tidak dengan 4 gol melawan Ghana. Ini berat, susah. Untuk menang dengan 1 gol aja susah ya. Portugal aja setengah mati untuk bisa menang dengan 3-2 melawan Ghana. Dan Ghana oke ketika mereka mampu mematahkan perlawanan sengit dari Korea Selatan dan mereka bisa mendapatkan 3 poin karena Korea Selatan tampil bagus. Ya, saya sangat senang melihat cara bermain Korea Selatan walaupun mereka kalah. Nah, Korea juga masih bisa memiliki peluang karena baru min 1, mereka bermain imbang dengan Uruguay 0-0. Nah, kalau mereka bisa menang melawan Portugal, ya paling tidak dengan 1-0 atau 2-0, dan berharap ini imbang antara Uruguay dan juga dengan Ghana, ya karena Ghana sekarang memasukkan 5 kemasukan 5. Jadi Ghana punya gol yang oke, ya, makanya mesti menang ya bagi Korsel melawan Portugal. Berat juga untuk mengalahkan Portugal bagi Korsel, tapi bisa saja dalam sepak bola kan bisa terjadi. Asalkan Uruguay itu misalnya bermain imbang 0-0 misalnya atau 1-1. Korsel itu bisa menang 1-0 atau 2, paling tidak 2 lah. Ya kalau 1 masih sulit untuk bisa menggeser Ghana ketika Ghana bermain imbang. Nah, kalau Ghana menang melawan Uruguay, Ghana akan mendampingi Portugal karena 6 poin akan sulit dikejar ya oleh Korsel walaupun Korsel menang melawan Portugal. Jadi Korsel itu kalau mau bisa menang 2-3-1 atau 2-0 melawan Portugal, sesuatu yang misi yang berat sekali yang harus diemban oleh Son Heung-min dan kawan-kawan kalau melihat bagaimana Portugal ini sangat stabil dan pasti ingin merebut gelar juara grup H lah mereka, agar mereka terhindar untuk masuk ke bagan kiri. Mereka harus juara sehingga ada di bagan kanan. Kemungkinan ada Perancis di sana, ada Inggris, ya, ada Denmark kalau lolos semua. Ini bahkan mungkin Jerman, kita tidak akan kita lihat nantinya. Jadi itu siapa yang akan mendampingi Portugal ini yang rame ya. Dengan Ghana tentunya ada di garis depan ya untuk bisa menjadi runner up di grup H. Kita akan tunggu. Ya, kita nantikan apa yang akan terjadi dengan siapa yang akan mendampingi Brasil di grup G dan juga yang mendampingi Portugal di grup H untuk maju melenggang ke fase gugur di babak 16 besar Piala Dunia 2022 di Qatar. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan, karena tanpa Anda channel saya ini tidak akan berkembang. Juga bagi sponsor, ya bagi ACC, Astra Credit Company yang terus bisa mendukung, nanti Astra Credit Company itu akan memberikan juga itu e-money buat kawan-kawan dengan harga setiap e-money itu Rp100.000 di dalam. Jadi Anda akan dikirim ya, setiap minggu akan ada 2 pemenang. Kita akan bikin terus ini karena dukungan sangat kuat sekali. Tambah selain sudah ada kaos, jadi Anda itu akan dikiriman pemenangnya seperti ini ya, kaos dari ACC. Untuk Anda semua ada 10 setiap ada kuis tebak skor. Di samping ada 2 lagi tambahan e-money, masing-masing Rp100.000. Jadi ada Rp200.000. Wah, luar biasa ini dari ACC untuk mendukung suksesnya acara Piala Dunia ini bersama dengan YouTube Bung Ropan. Oke, ciao.